menjaga lisan, pangkal segala kebaikan. Saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hr. Al-Bukhari, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Pada zaman era digital seperti sekarang ini, ketajaman lisan kadang juga mewujud dalam aktivitas di media sosial melalui status-status yang ditulis. Sudah semestinya, sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tak menyinggung orang lain. Seperti yang dialami Imam Besar Habib Rizik belakangan ini, ia dibully, dicaci maki, difitnah macam-macam. Ada orang yang mengatakan Habib Rizik bukan orang suci. Padahal, Habib Rizik sendiri tidak pernah mengatakan dirinya orang suci. Saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hr. Ahmad, Allah Azza wa Jalla memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, yang baik maupun yang buruk. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Qs. Kaf. 18. Saudaraku, hukuman untuk manusia yang tidak menjaga lisannya juga sudah dituliskan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hr. Muslim nomor 2988, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Qs. Al-Ahzab 70-71, dalam ayat lain disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Qs. Al-Hujurat 12. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Qs. Kaf. 16-18, begitu juga firman Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Qs. Al-Ahzab 58. Saudaraku, dalam kitab Sahih Muslim hadits nomor 2589 disebutkan 2 diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya? Beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya, sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdosa atas dirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Qs. Al-Isra 36.
Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridai kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 pula. Allah meridai kalian bila kalian hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya serta berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka kila wakala, berkata tanpa berdasar, banyak bertanya yang tidak berfaedah, serta menyia-nyiakan harta. Hr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang Muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hr. Muslim, nomor 64. Saudaraku, pengaruh tangan tidak seluas pengaruh lisan. Walaupun begitu, tangan bisa juga mempunyai pengaruh yang luas sebagaimana lisan, yaitu melalui tulisan. Dan pengaruh tulisan juga tidak kalah hebatnya dengan pengaruh tulisan. Oleh karena itu, dalam sebuah SYA insinyur disebutkan, aku menulis dan aku yakin pada saat aku menulisnya tanganku akan lenyap, namun tulisan tanganku akan abadi bila tanganku menulis kebaikan, kan diganjar setimpal jika tanganku menulis kejelekan, tinggal menunggu balasan. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hr. Al-Bukhari, nomor 6474. Imam Nawawi berkomentar tentang hadits ini ketika menjelaskan hadits-hadits Sarbain. Beliau menjelaskan, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadits ini adalah apabila seseorang hendak berkata hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara. Sebagian ulama berkata, seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam. Orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada bicara. Hal itu karena betapa banyak orang yang menyesal karena bicara, dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia menyadari bahwa dia diberi telinga 2 buah, sedangkan diberi mulut hanya 1 adalah supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seringkali orang menyesal di kemudian hari karena perkataan yang diucapkannya, sementara diamnya tidak akan pernah membawa penyesalan. Dan menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan adalah lebih mudah daripada menarik perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Hal itu karena biasanya apabila seseorang tengah berbicara maka perkataan-perkataannya akan menguasai dirinya. Sebaliknya, bila tidak sedang berbicara maka dia akan mampu mengendalikan perkataan-perkataannya. Lisan seorang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Ketika dia hendak berbicara, maka dia akan bertanya terlebih dahulu kepada hatinya. Apabila perkataan tersebut bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan berbicara, tetapi apabila tidak bermanfaat, maka dia akan diam. Adapun orang yang bodoh, hatinya berada di bawah kendali lisannya. Dia akan berbicara apa saja yang ingin diucapkan oleh lisannya. Seseorang yang tidak bisa menjaga lidahnya berarti tidak paham terhadap agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Hr. Bukhari nomor 6477 dan Muslim nomor 2988. Masalah ini disebutkan pula di akhir hadits yang berisi wasiat Nabi kepada Muaz yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2616 yang sekaligus dia komentari sebagai hadits yang hasan sahih. Dalam hadits tersebut Rasulullah bersabda,
Bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisannya? Perkataan Nabi di atas adalah sebagai jawaban atas pertanyaan Muaz, wahai Nabi Allah, apakah kita kelak akan dihisap atas apa yang kita katakan? Al-Hafiz Ibnu Rajab mengomentari hadits ini dalam kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam, II-147, yang dimaksud dengan buah lisannya adalah balasan dan siksaan dari perkataan-perkataannya yang haram. Sesungguhnya setiap orang yang hidup di dunia sedang menanam kebaikan atau keburukan dengan perkataan dan amal perbuatannya. Kemudian pada hari kiamat kelak dia akan menuai apa yang dia tanam. Barang siapa yang menanam sesuatu yang baik dari ucapannya maupun perbuatan, maka dia akan menunai kemuliaan. Sebaliknya, barang siapa yang menanam sesuatu yang jelek dari ucapan maupun perbuatan maka kelak akan menuai penyesalan. Beliau juga berkata dalam kitab yang sama, hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan merupakan pangkal segala kebaikan. Dan barang siapa yang mampu menguasai lisannya maka sesungguhnya dia telah mampu menguasai dan mengatur semua urusannya. Kemudian beliau menukil perkataan Yunus bin Ubaid. Seseorang yang menganggap bahwa lisannya bisa membawa bencana sering saya dapati baik amalan-amalannya. Diriwayatkan bahwa Yahya bin Abi Katsir pernah berkata, seseorang yang baik perkataannya dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya, dan orang yang jelek perkataannya pun dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Beliau menimpali, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, akan tetapi, ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hr. Muslim, nomor 2581, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dikatakan buruk jika sampai menghina saudaranya sesama muslim. Seorang muslim wajib menjaga darah, harta dan kehormatan orang muslim lainnya. Hr. Muslim, nomor 2564, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hr. Muslim nomor 2674, saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka kuizinkan ia untuk diperangi. Hr. Abu Hurairah nomor 6505. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku berikan dan jika dia minta perlindungan dariku niscaya akan aku lindungi. Hr. Bukhari,
Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak memberi manfaat maupun maslahat untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.